Halo teman-teman semua, dengan Kak Vino kembali di sini. Kita akan membahas lanjutan tentang turunan fungsi trigonometri. Bagian yang kedua, kita akan fokus pada turunan fungsi berbentuk pecahan dan pangkat ya, contohnya di atas seperti ini ya. Nah, yang penting teman-teman perlu lagi ingat tentang rumus-rumus dasarnya tentang turunan fungsi trigonometri. Seperti ini semuanya harus teman-teman ingat lagi. Kemudian juga ditambah dengan fungsi aljabar yang berupa perkalian, pembagian, dan juga pangkat. Teman-teman harus ingat lagi dan diterapkan dalam soal-soal. Kita lihat contoh. Tentukan turunan fungsi trigonometri berikut. Nah, ini sudah jelas itu adalah bentuk pembagian. Ya. Nah, kalau bentuk pembagian kita akan misalkan sebagai U dan V. Jadi U-nya adalah yang atas, V-nya adalah yang bawah. Jadi teman-teman nggak bisa langsung atas diturunkan, bawah diturunkan, nggak bisa ya, harus pakai seperti ini. Nah, kemudian kita buat U aksen. U aksen adalah turunannya dari cos X jadi minus sin X, sedangkan V aksen adalah minus sin X ditambah cos X, seperti itu ya. Nah, artinya untuk mencari turunan fungsi fx-nya, kita akan terapkan rumus tadi U aksen V minus UV aksen per V kuadrat. Kita masukkan U aksennya adalah minus sin X dikalikan cos X plus sin X, kemudian minus cos X, kita kalikan dengan minus sin X plus cos X, dibagi dengan V kuadrat. Cos X plus sin X kuadrat, seperti itu ya. Ini kita jabarkan dulu teman-teman, minus sin X cos X, lalu kemudian minus sin kuadrat X, kemudian plus cos X sin X ya, atau sin X cos X, lalu kemudian minus cos kuadrat X. Nah, yang bawah biasanya sih ada yang tidak dijabarkan, tapi kadang dilihat bentuk, apalagi kalau soal pilihan ganda. Nah, ini sepertinya bentuk ini nanti bisa kita sederhanakan. Jadi ini kalau kita kuadratkan menjadi cos kuadrat ditambah 2 sin X cos X, kemudian ditambah sinus kuadrat X. Nah, yang atas ini minus sin X cos X dengan plus sin X cos X habis. Lalu kemudian kita tahu bahwa sin kuadrat ditambah cos kuadrat itu 1. Sehingga kalau minus sin X kuadrat dikurangi minus cos kuadrat X itu akan menjadi minus 1. Nah, begitu juga dengan yang bawah. Cos kuadrat ditambah sin kuadrat itu 1. Lalu 2 sin X cos X itu bisa kita ubah menjadi sinus 2X. Seperti itu ya. Hasilnya bisa sederhana, teman-teman. Berikutnya yang kedua juga sama ya. Ini kita misalkan U-nya adalah sin X, sehingga U aksennya adalah cos X. Lalu V-nya adalah 2 plus cos X, sehingga V aksennya adalah minus sin X. Dan kita mau mencari F aksen X, U aksen V, jadi cos X kita kalikan dengan 2 plus cos X, kemudian minus dari minus sin X ya, minus sin X kita kalikan dengan minus sin X lagi, per dengan V kuadrat, 2 plus cos X kuadrat. Di sini kita bisa jabarkan menjadi 2 cos X, lalu plus cos kuadrat X, plus sin kuadrat X dibagi yang bawah, sepertinya kita tidak perlu menjabarkan karena tidak ada bentuk khusus. Nah, yang di atas ini cos kuadrat ditambah sin kuadrat ya. Cos kuadrat ditambah sin kuadrat itu adalah 1 ya. Sehingga bentuknya bisa kita sederhanakan menjadi 2 cos X plus 1 per 2 plus cos X kuadrat. Seperti itu, teman-teman ya. Berikutnya, nah ini fungsi pangkat. Ya, fungsi pangkat itu intinya teman-teman hanya mengingat bahwa kalau U dipangkatkan N, maka turunannya adalah N, kemudian U-nya pangkat N-1, kemudian dikalikan dengan U aksen. Seperti itu ya. Nah, jadi kalau ini adalah sin 2x min 5 pangkat 3, ya ini kita bisa anggap sebagai gini teman-teman ya. Sin 2x min 5 dipangkatkan 3. Nah, jadi kalau kita mencari turunannya, berarti adalah 3, kemudian sin dari 2x min 5 itu dikuadratkan, kemudian kita masih harus kalikan turunannya. Nah, turunan sin itu adalah cos, teman-teman ya.
cos 2x min 5, tetapi masih dikalikan lagi dengan 2, ya, turunannya 2x. Oke ya, diingat-ingat. Nah, bentuk seperti ini, ya, bentuk seperti ini sangat sering sekali dalam soal pilihan ganda. Itu kita akan memaksa menjadi bentuk ini, teman-teman. Kalau teman-teman punya 2 sin alfa cos alfa, itu bisa kita jadikan sebagai sin 2 alfa. Betul ya, ini adalah rumus. Nah, bentuk seperti ini biasanya kita akan membuat menjadi 2 kali sin kali cos. Jadi misalkan kita di sini kita ambil 2 dikalikan sin 2x min 5 dikalikan cos 2x min 5. Maka kita masih memiliki sisanya adalah 3 sinus 2x minus 5. Nah, yang ini teman-teman, 2 sin cos itu kita jadikan sinus 2 kalinya. Jadi ini akan menjadi sinus 4x minus 10. Kemudian kita kalikan dengan 3 sinus 2x min 5. Sehingga kalau kita tata saja ke depan ya berarti ini jadi 3 dikalikan sinus 4x min 10 dikalikan sinus 2x minus 5. Seperti itu. Nah, begitu juga dengan ini teman-teman ya. Jadi ini kan sama aja dengan cos dari 3 minus 2x dipangkatkan 4. Kalau kita mencari turunannya, berarti akan menjadi 4 dikalikan cos 3 minus 2x pangkat 3. Kemudian kita kalikan turunannya cos itu minus sinus dari 3 min 2x. Dan jangan lupa kita kalikan minus 2 turunannya fungsi. Nah, dari sini seperti biasa kita akan mengambil, ini secara tanda ini min kali min plus ya. Kita akan ambil 2 sin cos teman-teman. Jadi 2 sin 3 min 2x cos 3 min 2x ya. Kemudian artinya kita masih memiliki 4 cos kuadrat 3 minus 2x seperti itu ya. Nah, di sini ini 2 sin cos ya. 2 sin cos itu menjadi sin 2 kali. Jadi ini menjadi sin dari 6 minus 4x. Di belakang tetap ada seperti ini ya. 3 min 2x ya, saya salah. Oke, sebentar, ini saya ganti dulu. 3 minus 2x. Oke ya, betul ya teman-teman ya. Oke, nanti barangkali ada revisi, teman-teman bisa tuliskan juga. Nah, kita pindah 4-nya ke depan, jadi 4 kali sinus 6 min 4x, kemudian cos kuadrat dari 3 minus 2x. Seperti itu ya. Berikutnya juga, nah ini juga sama nih teman-teman ya. Jadi fx sama dengan sin 3x plus 4 di akar itu sebenarnya kan sama aja dengan sinus 3x plus 4 pangkat setengah. Sehingga kalau ini diturunkan menjadi setengah dari sinus 3x plus 4 pangkat minus setengah. Kemudian kita kalikan dengan cos 3x plus 4. Kita kalikan lagi dengan 3. Nah, kalau bentuk seperti ini ya biasanya menyederhanakan aja teman-teman. Jadi misalkan ini kita buat menjadi 3 cos 3x plus 4 di atas. Kemudian yang di bawah kita punya 2 dikalikan sin pangkat minus setengah, itu bisa kita tuliskan dulu saja. Ya, ini hanya kita pindah ke bawah ya teman-teman ya, pangkat setengah. Artinya ini bisa menjadi 3 cos 3x plus 4 per 2 akar ya sinus 3x plus 4. Seperti itu ya. Berikutnya ini juga sama, fx sama dengan tangen 2x plus 10 di akar pangkat 3 itu sama saja dengan tangen 2x plus 10 pangkat 1 per 3. Sehingga turunannya adalah sepertiga tangen 2x plus 10 pangkat minus 2 per 3. Lalu kemudian turunan tangen adalah sekan kuadrat dari 2x plus 10. Kita kalikan juga dengan 2. Seperti biasa yang pangkatnya minus kita bawa ke bawah. Jadi ini angkanya di atas ada 2, kemudian sekan kuadrat
dari 2x plus 10 per yang di bawah ini 3, lalu ada tangen pangkat 2/3. Kita bisa langsung saja membuat seperti ini teman-teman ya. Tangen pangkat 2/3 itu artinya tangen kuadrat di akar pangkat 3. Seperti itu ya. Itu adalah bentuk hasil akhirnya ya. Jadi kalau ini soal pilihan ganda, biasanya teman-teman akan mencari pilihan yang seperti itu. Oke, berikutnya bisa ini hanya pengembangan sedikit saja. Jika G(x) sama dengan sin x dibagi sin x plus cos x, tentukan nilai dari G aksen dari pi/2. Ya, tentunya ini hanya mengerjakan seperti biasa ya, teman-teman. Kita buat dalam U dan V. Artinya U-nya adalah sin x, jadi U aksennya adalah cos x. Sedangkan V-nya adalah sin x ditambah cos x. Artinya V aksennya adalah cos x dikurangi sin x. Nah, sehingga kalau kita mencari G aksen, maka kita gunakan U aksen V. Jadi cos x dikalikan sin x plus cos x. Kemudian minus U kalikan V aksen. Jadi sin x dikalikan cos x min sin x dibagi V kuadrat sin x plus cos x kuadrat. Ya, kita bisa jabarkan dulu saja supaya bentuknya bisa lebih sederhana nantinya. Cos x sin x ditambah cos kuadrat x, kemudian minus sin x cos x, kemudian plus sin kuadrat x dibagi yang bawah. Kita nggak usah jabarkan teman-teman, karena ini kan nanti akhirnya akan diisi dengan angka ya. Nah, yang atas saja karena kebetulan ini bisa disederhanakan. Sebentar saya rapikan sedikit. Sin x cos x ya. Nah, ini cos x sin x dikurangi sin x cos x itu bisa hilang ya, teman. Sehingga kita dapatkan hanya tinggal cos kuadrat ditambah sin kuadrat. Nah, cos kuadrat ditambah sin kuadrat itu 1 ya. Jadi 1 dibagi sin x plus cos x kuadrat. Itu adalah G aksennya. Nah, kalau kita ditanyakan G aksen dari pi/2 ya, kita tinggal masukkan sin pi/2 ditambah cos pi/2 kuadrat ya, dan kita tahu sin 90 itu 1 ditambah 0 kuadrat ya, kita dapatkan 1/1, hasilnya adalah 1. Seperti itu untuk fungsi pembagian ya, atau bentuk pecahan ya, dan bentuk pangkat ya. Selanjutnya kita akan bahas penerapan turunan trigonometri. Yang pertama adalah tentang garis singgung dan garis normal. Sampai jumpa di video selanjutnya.